N mengatakan bahwa pernah melihat dirinya dengan seorang pria di sekolah saat sedang dihukum. Wah, kalau N bisa melihat hantu, berarti kemungkinan N juga bakal meninggal. Wah, serem ya. Lanjut, keesokan paginya Mon datang lagi ke rumah si dokter. Dan alangkah kagetnya dia melihat dokter itu sudah pingsan di rumahnya. Mon pun langsung berusaha menyadarkan dokter itu. Akhirnya dokter terbangun. Di situ dijelaskan ternyata dokter punya penyakit jantung. Dia berterima kasih pada Mon sudah menyelamatkannya. Si dokter pun mengatakan bahwa Prapan si pengacara itu telah merubah surat wasiatnya karena dia sangat serakah. Dia juga mengatakan Daeng, anak adopsi dari Putri, tidak benar-benar hilang. Dia yakin si pengacara itu sudah membunuh si Daeng. Lalu setelah dari situ Mon pun kembali. Mereka mencoba memikirkan ada kejanggalan jika karena emang benar Daeng dibunuh. Sepertinya tidak ada untung bagi si pengacara jika Daeng mati ataupun hidup. Karena di surat wasiat tertulis bahwa istana Panawade tidak boleh dijual, sehingga selama ini pengacara hanya menyewakan istana untuk menjadi sekolah selama bertahun-tahun. Singkat cerita, di sekolah semakin mencekam, di mana dinding sekolah itu seolah bersuara setiap malam. Mon pun akhirnya mencoba mencari tahu tentang arwah yang di dinding itu. Lalu mereka diarahkan untuk pergi ke perpustakaan. Di perpustakaan, Mon dan Rumpi mencoba mencari buku yang berhubungan dengan kasus ini. Mon menemukan sebuah komik tentang Hansel and Gretel milik si Daeng dulu, dan Rumpi menemukan buku sejarah istana Panawade. Lalu tiba-tiba mereka diserang lagi oleh arwah penasaran di situ. Tidak lama kemudian suster mendengar kerusuhan di perpus dan malah memarahi Mon telah berulah lagi di jam malam. Akhirnya Mon harus dihukum di ruangan isolasi selama 24 jam. Mon ternyata diam-diam membawa buku cerita Hansel and Gretel tadi. Tidak lama kemudian Rumpi datang dan memberikan buku sejarah kepada Mon. Tapi tunggu dulu. Pertanyaannya, kenapa hantu bisa memegang benda dan dia nggak bisa masuk ke ruangan, malah melempar buku itu dari bawah? Jadi yang perlu kita ketahui lagi bahwa hantu itu hanya bisa menyentuh apapun jika benda itu ada di masa dia hidup. Jadi kalau dia menembus tembok atau menembus apapun, artinya benda itu tidak ada semasa dia hidup. Begitu kira-kira. Lanjut, Mon pun mencoba membaca buku sejarah itu satu persatu. Dan secara tidak sengaja Mon menemukan penyimpanan rahasia di dalam buku itu. Ternyata di dalamnya ada diari dari Woranart, sekretaris pengacara tadi itu. Ini merupakan bukti di mana ditulis di situ bahwa Woranart punya hubungan gelap dengan pengacara itu, dan dia dipaksa untuk mencuri uang Putri Panawade untuk melunasi hutang judi dari si pengacara. Di situ juga ditulis bahwa sekretaris itu akan mengancam melaporkan semuanya kepada Putri Panawade. Menarik sekali. Singkat cerita, hukuman Mon berakhir. Namun saat dia keluar, sekolah sedang dihebohkan dengan ditemukannya N tewas gantung diri. Mon lalu pergi dan mencari tahu di Facebook. Ternyata video N dibully tersebar luas di internet, dan juga foto bugil dari N. Ternyata di malam sebelum N bunuh diri, dia sempat menghubungi Mon berkali-kali. Namun seperti yang kita tahu, Mon sedang dihukum di ruangan isolasi. Mon pun menangis sejadi-jadinya atas kematian sahabatnya itu. Mon yang tidak terima hal itu langsung berlari mengejar guru kimianya. Namun guru kimia itu langsung pergi menghindarinya. Dan di malam harinya, ternyata hantu N mulai gentayangan. Guru kimia secara habis-habisan diganggu oleh hantunya N. Dan hal itu membuat si dokter kimia itu berlari ke kantor polisi dan mengakui segala perbuatannya. Dia lebih memilih hidup di penjara daripada dihantui N. Begitu juga teman sekolahnya yang suka membuli N, dia juga dihantui oleh N dan membuat hidupnya tidak tenang.
เห็นภาพหลอนตาย Sehingga dia selalu membawa bunga ke tempat tidur Anne dan meminta maaf atas apa yang dia perbuat. แอนมันคงต้องการอย่างนั้น Karena sudah tenang, akhirnya Mon merasakan hantu Anne sudah pergi dengan aroma kesedihan. ฉันก็ได้กลิ่นน้ำหอมที่แอนชอบใช้ Singkat cerita, Mon dan Runpi kembali mendiskusikan kasus pembunuhan dari Putri. Setelah penyelidikan yang mereka lakukan, mereka menyimpulkan yang pertama, sekretaris dibunuh di malam saat dia akan melaporkan penggelapan dana ke Putri Panawade. Dia dicekik dan dikubur ke dinding sekolah sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Nah, itu berarti hantu dari dinding sekolah tadi. Namun Mon meluruskan sekretaris bukan dibunuh oleh si pengacara, melainkan dibunuh oleh istri pengacara dikarenakan cemburu. Oleh karena itu, hantu yang mencekik Mon di perpus tadi adalah hantu dari istri pengacara itu. Si pengacara mengubur jasad sekretaris ke dinding itu untuk menutupi jejak pembunuhan yang dilakukan istrinya. Lalu poin selanjutnya, dokter sebenarnya bersekongkol dengan pengacara. Mereka sengaja menyuntikkan sebuah zat ke Putri untuk membuatnya bingung, lalu menyuruh Putri menandatangani surat wasiat yang ditujukan ke anak adopsinya Daeng. Namun setelah Putri meninggal, surat wasiat tempelan itu dilepas dan ternyata harta ditujukan ke pengacara. Si dokter juga tertipu oleh si pengacara. Si pengacara juga mengancam dokter bahwa dia memegang resep yang diberikan kepada Putri Panawade, dan jika dokter itu macam-macam, dia akan mengeksposnya dan menghancurkan karir si dokter. Sampai 2 poin ini dulu. Lalu Mon mengalihkan sebuah pernyataan. Mon menjelaskan saat dia mencium bau mesiu di awal tadi, dia akhirnya mengetahui bahwa ada pembunuhan lagi 20 tahun lalu setelah pembunuhan Putri Panawade, yang mana korban pembunuhan itu adalah Runpi. Sewaktu hidup, Runpi ternyata sedang menyelidiki kasus tentang pembunuhan Putri Panawade, dan saat dia sedang menyelidiki TKP, dia ditembak orang misterius di kolam itu. Dan hal itu juga yang membuat arwahnya penasaran. Seperti yang kujelaskan tadi bahwa hantu juga tidak tahu apa penyebab dirinya meninggal. Lanjut, Mon pun pergi ke ruangan suster kepala, dan Mon akhirnya mengatakan bahwa suster kepala adalah si Daeng yang menghilang. Akhirnya dijelaskan ternyata suster inilah bayi Daeng yang selama ini hilang. Suster menjelaskan kronologinya. Dirinya sewaktu kecil diadopsi oleh Putri. Ternyata Putri Panawade adalah orang yang kejam dan suka menyiksa Daeng. Dia sering dikurung dan hanya buku cerita Hansel and Gretel lah yang menjadi hiburan selama dia dikurung. Dia melihat Putri Panawade sudah seperti karakter penyihir di buku cerita Hansel and Gretel. Di suatu malam dia akan dikurung, Daeng mencoba kabur. Lalu Putri mencarinya dan secara tidak sengaja terpleset dan jatuh di pinggiran kolam. Daeng yang melihat ibu angkatnya itu seperti penyihir, sengaja mendorongnya ke kolam itu. Daeng pun sangat menyesali perbuatannya dulu, dan sekarang dia memilih bertobat dan mengabdikan hidupnya menjadi suster. Tiba-tiba saat suster sedang menjelaskan, Dokter Senar datang dan membius suster Hana dari belakang. Dokter Senar membiusnya dan mengatakan ternyata bayi Daeng adalah anaknya. Dia sengaja membiusnya karena tidak ingin tahu bahwa si Dokter Senar ini ayahnya. Si dokter pun menjelaskan ternyata Putri Panawade sangat posesif. Putri tahu dokter sedang punya anak dari seorang perawat. Putri Panawade memberikan pilihan padanya. Jika ingin anaknya hidup, dia harus membunuh istrinya. Karena cinta ayah pada anaknya, dia terpaksa menyuntik mati si perawat itu. Dan di malam Daeng membunuh Putri Panawade, dokter melihatnya dan langsung mengamankan Daeng. Untuk menutupi jejaknya, dokter pun membuat TKP seolah pelaku pembunuhan itu mengarah ke tukang kebun yang tidak tahu apa-apa. Si dokter juga mengakui bahwa dia juga yang membunuh Runpi 20 tahun lalu. Karena Runpi sudah terlalu dekat dengan kasus pembunuhan Putri, dokter terpaksa membunuhnya di malam itu demi menutupi jejak anak kesayangannya ini. Dan sekarang dia harus melakukan lagi, di mana dia ingin menutupi jejak anaknya Daeng dan akan membunuh Mon malam ini. Mon dibawa ke puncak menara lonceng dan memaksanya untuk melompat. Namun Mon berusaha melawan dengan menendang biji Dokter Senar.
Namun secara tidak sengaja, peluru dokter itu menyerempet lantai yang membuat Mon terjatuh. Mon yang terjatuh ternyata ditangkap oleh Runpi. Di sini Mon gak bisa melihat Runpi ya, cuman bisa bersentuhan. Mon bingung kenapa bisa Runpi menyentuhnya. Dia pun menjelaskan semua aturan pasti ada pengecualian. Dan saat mereka sedang di bawah, ternyata si dokter dari atas bersiap menembak Mon. Tapi tiba-tiba hantu dari istrinya, yaitu perawat tadi, datang dan mendorong dokter itu. Si dokter pun tewas di tempat. ฉันได้กลิ่นวิญญาณนางพยาบาล Lalu diperlihatkan Runpi perlahan mulai menghilang. Dia mengatakan waktu sudah mulai habis. Dan Mon sangat bersedih. Dia tidak rela Runpi pergi. แล้วเราอยู่คนละมิติกันความทรงจำที่ดีที่สุด Runpi pun akhirnya menghilang. Di ghosting oleh ghost. Ini baru namanya the real ghosting. Di akhir film diperlihatkan si tukang kebun dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan Putri Panawadi. Setelah mendapat hukuman mati dinyatakan tidak bersalah. Luar biasa. Sementara Suster Hana atau Daeng, pembunuhan yang dia lakukan saat umur 6 tahun dulu dinyatakan ketidaksengajaan dan dibebaskan. Dia pun memilih mengabdikan dirinya menjadi suster yang taat dan jauh dari dunia luar. Mulai dari situ tidak pernah ada lagi hantu-hantu gentayangan di sekolah itu. Dan film pun selesai. Nggak ada lagi. Di malam saat Mon akan menuliskan surat untuk Runpi, yang nggak tahu kayak mana cara ngirimnya nanti. Entah mungkin ada kurir yang bisa mengirim surat ke alam baka. Di malam itu tiba-tiba laptopnya kedap-kedip. Runpi memberitahukan ke Mon bahwa fotonya ada di galeri foto jadul di tengah kota. Mon pun langsung pergi dan untuk pertama kalinya dia melihat wajah Runpi. นี่เป็นครั้งแรกที่ฉัน Dan film pun hantu. Oke, jadi gimana? Seru-seru seram lah ya. Sebenarnya sih aku rangkum detail kali lah ya dari awal sampai habis. Cuman sedikit tambahan, kenapa Runpi bisa menghilang beserta hantu lain? Jawabannya yang mungkin gini, kan mereka udah gak penasaran lagi. Jadi gak ada lagi tujuan mereka di dunia manusia ini. Seperti Runpi yang sudah mengetahui apa penyebab kematiannya. Dan arwah-arwah lain juga yang sudah mendapatkan apa yang mereka mau. Mungkin hal itulah yang membuat mereka menghilang. Terus tambahan lagi, kalau kita buat garis merahnya biar sama-sama paham, Putri Panawade dibunuh oleh Daeng. Daeng diamankan oleh ayahnya yang terpaksa membuat ayahnya Dokter Senar tadi membunuh Runpi. Dokter Senar jugalah yang membunuh perawatnya sendiri atau ibu Daeng, karena dia diancam oleh Putri Panawade. Kemudian istri dari pengacara Prapan yang pemabuk tadi membunuh sekretaris pengacara dikarenakan cemburu, lalu menguburnya di dinding sekolah. Cukup jelas ya. Oke, sekian dulu cerita dari Runpi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.